Buat gue keberhasilan hidup lo itu adalah kalau lo mati dalam keadaan clean. Dan udah berapa tahun dari tahun lu? Udah 10 tahun lebih ya? Berhentinya? Iya. 20 tahun lah 20 gue tahun. masuk ke anniversary ke 20 tahun. Anniversary. Dan apa alasan lu untuk benar-benar niat berhenti gitu? Nah nyokap gue nih, nyokap gue juga nih, ini permasalahan nyokap. Oke. Nyokap gue tuh sebelum meninggal, dia hidup sama nyokap lo ya kan. Makan, minum. Jadi kita tuh dipanggilin semua, dipanggilin semua, dikasih surat wasiat buat masing-masing anak. Gue 8 bersaudara, Lu anak ke 7 satu-satunya. 7 satu-satu. Iya cuma satu anak 7. Oh iya, ya iya. kan? Oh iya, Iya, benar. dong. Bener, Iya, iya, legend nih. terus. Jadi dikasih dah tuh. Jadi nyokap gue tuh memang udah sakit-sakitan, sering keadaan sekarat itu sering. Dan sering apa namanya sekarat udah dikumpulin semua terus sembuh. Jadi udah terbiasa gitu menghadapi kondisi yang seperti Antar sembuh lagi. iya gitu. Sampai satu saat dia kirim surat wasiat untuk anak-anaknya panjang dah tuh. Untuk anak pertama, anak kedua, anak ketiga sampai dia anak ke gue tuh paling panjang, Pras. Oh, lu yang Gua paling panjang. Oh, berarti beda-beda nih, bukan di print banyak nih. Dikirim banyak untuk band anak pertama. Oh, berarti khusus nih salah satu nih, ini Iya, siapa, ini iya, siapa gitu. Diketikin sama kakak gue ternyata. Di gue itu paling panjang karena itu pada saat dia udah tahu gue pakai. Udah tahu gue pakai. Taunya dari Gue tahun 96 udah ngaku. Oh, jujur nih. Karena gue udah nggak tahan, nggak bisa gue nih selesai sendiri nih, harus ada dukungan orang. Jadi mulai 96 sampai 2000 itu hidup gue ya kerja, mutau, rehab, kerja, mutau, rumah sakit, gitu aja tuh hidup gue gitu. Oke. Sampai tahun 2000-an yang seperti itu. Nah, pada saat mau meninggal tuh nyokap gue bikin itu dan gue tuh paling panjang. Karena gue itu paling gak bandel di rumah. Jadi begitu keluarga gue tahu gue pakai itu, paling kecewa. Karena anak yang kelihatannya paling gak bandel, paling gak ada macem-macem gitu. Di luar kan maboknya Cimeng gak pernah bandel. Minum mah jadi berantem. Ngobat juga jadi asal-asalan gitu. Gue Cimeng ya kelihatannya biasa-biasa aja, sekolah selesai segala macem gitu. Jadi gue tuh dianggap sebagai anak yang diharapkan tapi mengecewakan. Makin tinggi ekspektasi orang, begitu kecewa kan semakin kecewa. Nyokap dan bokap gue mengalami itu sehingga dia kasih ini lumayan panjang. Tapi intinya gini, dia bilang, Del, buat gue keberhasilan hidup lo itu bukan dari lo punya harta banyak, mobil banyak, bisa kasih orang keluarga ini. Keberhasilan hidup lo itu buat gue, kata mami nih. Gue manggil nyokap gue mami, karena dia lebih tua dari gue. Iya. Masa Kita sok. kalau adek lebih muda. Iya. Iya. Orang lagi ini masih masuk terus. Buat gue keberhasilan hidup lo itu adalah kalau lo mati dalam keadaan clean. Tuh. Jadi sedemikian rendahnya kadar keberhasilan gue dibanding Berhenti ya. orang-orang kakak dan adik gue. Iya. Hidup lo berhasil kalau lo mati dalam keadaan clean dah. Iya. Cukup udah, nggak usah lo apa-apa, nggak usah lo punya ini, nggak usah lo punya itu gitu. Lo mati dalam keadaan clean aja. Sederhana sekali permintaannya. Iya. Nah itu yang bikin gue agak apa ya namanya? Iya. Pukulan telak ya. Pukulan telak. Iya. Itu gue dalam kondisi apa ya? Itu nyokap gue meninggal tahun 2008. Itu surat tahun 2000-an awal lah. Oke. Masih lama. Jadi gue udah berhenti, apalagi yang harus, maksud gue mau hancur kayak gimana lagi baru lo mau berhenti gitu.
Ya setelah itu berhenti, alhamdulillah sampai sekarang. Rehab. Gue rehab terakhir itu di pesantren di Jonggol. Oh, pesantren ya? Pesantren. Jadi ada beberapa pesantren dulu yang memang bikin rehab, termasuk yang Suryalaya. Bikin rehab juga di Inabah di sana gitu. Tapi gue terakhir di Jonggol 1 tahun kalau nggak salah. Setelah itu, setelah keluar dari rehab itu, gue maksud gue menyerahkan deh, lo mau apa nih? Gue nih terserah sama keluarga gitu. Diputuskan untuk ya udah lo nggak usah keluar dulu lah 2 tahun gitu. Jadi gue di rumah. Pekerjaannya gimana? Nggak ada, gue nggak kerja, nggak apa. Jadi gue mulai. Tapi padahal karir udah ada ya? Udah dong. Tapi harus diberhentiin semua gitu. Jadi gue keluar lagi. Posisi udah menikah? Udah cerai lagi malah. Gara-gara itu juga pasti. Wah, banyak banget pengalaman hidupnya. Terus? Jadi gue keluar lagi tuh 2003, Pras. Umur gue 33 tahun, hidup gue di reset lagi tuh. Udah gue nggak punya investasi apa-apa, nggak punya aset apa-apa, aset temen hilang semua. Umur 33 nih? 33 gue baru keluar lagi nih. Wah, rezeki emang ya luar biasa ya. Iya tuh, kalau mau dibilang itu apa namanya, ada orang yang kayaknya gue disayang sama Allah, gue ngerasa gue lebih disayang dah. Karena ini kesempatan yang jarang banget didapat oleh teman-teman gue yang make gitu. Umur 33 tahun gue keluar lagi, nol semua. Uang udah gak punya, teman juga udah gak mau nemenin. Awalnya kan gue kalau gak ditemenin temen kayak gimana gitu. Cuman begitu gue pikir-pikir, ya pantas lah orang gak mau berteman sama kita, orang kita lagi begitu. Gitu. Dan rata-rata temen tongkrongan lu sukses kayak lu juga selama? Agak lah, mati banyak. Gue kalau gue hitung ya, yang di mungkin dari 17 orang yang bareng awal make itu tinggal 3 sekarang, tinggal 3 orang. Di Pisangan itu kayaknya satu generasi hilang dah. Segenerasian gue nih itu hilang tuh, mati gara-gara putus. Berarti rata-rata di situ make semua ya? Iya. Pisangan itu ada tempat yang sentra BD. Ya memang situ BD tapi yang make jarang. Kan ada tuh. Daerah-daerah itu yang cuma jualan doang gitu kan. Yang make orang luar gitu. Dia tetap sholat apa macam permisi. Ini sama Bu kata dia. Karena dia nggak make gitu. Tapi ada juga sentra yang di situ barang ada, terus lingkungan juga pemakai. Nah itu Pisangan kayak gitu dulu. Banyak yang jualan, banyak juga yang pakai di situ. Kartel juga di situ ya. Ya kartel-kartel mini lah gitu loh. Kayak gitu. Jadi banyak yang hilang. Gue rasa satu generasi hilang. Berarti lu kena gara-gara tongkrongan. Tongkrongan. Salah milih tongkrongan lah gitu. Rata-rata mati karena overdosis atau emang nggak kuat? Nggak kuat. Banyak yang begitu berhenti terus sakit. Penyakitnya timbul gitu. Dan lu sesakit itu juga, Cing? Saat iya. Itu? Gue tuh termasuk apa ya? Ada yang sadar bahaya gitu. Artinya gue periksain HIV terus, gue periksain hepatitis C terus, karena gue tahu gue beresiko gitu. Sampai tahun lalu gue masih periksa HIV. Sampai tahun lalu masih periksa HIV. Padahal kan udah nggak make. Kan katanya ada beberapa varian yang inkubasinya lama. Oke. Jadi lo udah ada nih di badan lo nih, tapi kedeteknya lama tahunan, termasuk hepatitis C, gitu. Lama, ntar lo akan menderitanya ya puluhan tahun kemudian baru lo merasakan sakitnya. Sekarang umur Bapak berapa Pak? 51. Maksudnya ya udah cukup lah hidup lah gitu. Maksudnya ya udah bonus banget ini gitu. Ada nggak efek sampingnya? Banyak lah kalau menurut gue ya. Kalau secara apa ya namanya? Secara badan nih, ini gue tremornya tuh udah parah lah. Tremor parah. Makanya gue kalau ini efek sampingnya, Cing? Mungkin ya. Karena makanya gue stand up selalu pakai stand mic. Iya. Karena kalau gue megang nih, lamaan sedikit bergerak. Orang ngirain demam panggung. Grogi. Ini emang tremor. Gue nggak bisa nih lama-lama kayak begini tuh. Lemah sendiri dia. Iya, akan lemah sendiri. Tuh. Oke. Itu salah satunya. Salah satunya ini. Mungkin ya. Ya. Oke. Gue rasa sih. Lupa. Enggak ya. Enggak lah kalau lupa berarti sih. Kuat juga memori otak lu. Harusnya kalau enggak mungkin gue lebih dari ini. Harusnya ya. Iya.
harusnya gue lebih dari ini gitu. Gue menyia-nyiakan apa ya namanya anugerah yang dikasih. Harusnya gue bisa lebih dari ini dah gitu. Harusnya gue yakin banget gue tuh hidup gue harusnya bisa jauh lebih baik, lebih berkah dari ini sekarang kalau gue nggak pakai. Makanya gue bilang dengan kondisi yang sekarang ini udah bonus banget buat gue dibandingin teman-teman gue yang bareng-bareng gitu. Nah, dengan kondisi lu udah clean lah sekarang, Cing. Ada aja nggak tuh tawaran-tawaran dari orang-orang, yuk beli baju lagi yuk? Enggak, karena gue menghindari. Lo mau berhenti gitu ya lo harus hindari teman-teman lo Tapi yang ada aja yang menawarkan. ada lah. Kalau yang nawar-nawarin itu ada. Orang perasaan suges apa ya namanya? Kalau pengen make itu apa istilah sekarang sih suges ya? Iya, Suges-sugesnya ya. Iya, suges. Putau itu macam-macam. Yang bikin suges pejangkis putau itu setiap pribadi beda-beda. Gue suges kalau ke pom bensin. Kenapa? Karena gue sering banget pakai di WC pom bensin. Jadi gue kalau ke pom bensin, nyium bau bensin itu keinget lagi tuh. Otomatis. Iya. Di situ masuk tawaran aja. Aduh, bisa bahaya. Iya. Makanya gue kemana-mana nggak pernah sendiri sekarang, Pras. Iya, Bro pernah cerita itu. Selalu ditemenin. Selalu temenin, selalu ada. Berarti teman. lu segoyah itu kan bisa. Maksud gue dulu gue pernah merasa gue kuat, tapi balik lagi, pakai lagi akhirnya jatuh lagi. Berarti solusinya harus ditemenin terus. Harus ditemenin, gitu. Walaupun pengen ngebohong susah gitu, banyak yang harus dibohongin dulu gitu. Yang nemenin, yang nyetirin, ngebohongin ini sulit gitu. Karena gue ngerasa nggak mampu kalau ngelawan sendirian gitu. Ada yang bilang bahwa recovery itu a lifetime process. Lo nggak recovering jadinya, selalu present continuous tense, tidak pernah past tense, tidak pernah recovered. Lo udah recovered kalau lo mati dalam keadaan clean. Nah itulah sembuh. Tapi kalau selama lo masih hidup, ya lo jangkis ini adalah recovering terus. Karena kan lo pakai sinte ya misalnya. Ada hal-hal yang gampang bikin lo make lagi, Pras. Ketemu aja lo temen lo berdua. Aduh kangen enak nih. Duh, apalagi kalau di pulau, di apa gitu. Masa berenang aja. Itu. Janganlah. Gitu. Iya. Kita ngomong jangan tapi janganlah. Iya. Sini gue bakar dulu. Nah, Itu sih ngeri sih. Ya, iya. Jadi memang kita gue ada tawaran ke pulau nih minggu depan. Gue tolak aja. Gue bawa sinte ya. Gitu. iya. Lo tolong nggak mau, aku tolong lo bawa sinte gitu. Seru nih ngomong nih. Rencana Iya, tapi ngobrolin. gue selalu ngomongin setiap gue ngomongin ini, gue selalu bilang kepada yang nonton, gue bukan berarti mengencourage lo pakai, oh bisa kok sembuh nih kayak gue, bukan, sama sekali bukan. Iya betul. Sama sekali bukan. Gue cuman pengen karena banyak juga orang yang make pengen sembuh tapi ngerasa kayaknya gue kalau sembuh hidup gue udah berhenti, udah habis dah. Jadi buat jangkis-jangkis yang dalam keadaan pengen sembuh, masih ada harapan hidup. Iya. Masih ada kehidupan lu gitu. Betul. Mending secepatnya jangan tunggu orang tua meninggal dulu. Nah, ya. Benar. Iya karena sangat menyakitkan gitu. Iya. Apalagi sebelum dia meninggalkan pesan dulu apa jangan mabok, jangan mabok. Iya santai tapi masih mabok, tiba-tiba meninggal, mampus. Langsung sekecil ini kita di dunia, Bro. Nah, Ngeri sih. ngeri memang. Iya. Sekali lagi bukan menganjurkan bahwa pakai aja ntar juga bisa sembuh, bukan, sama sekali bukan. Iya. Itu buat yang lagi make, pasti nggak nonton ini. Tapi rata-rata kan iya kan? Iya, maksudnya ada orang yang dalam tahap gue pengen sembuh tapi gimana gitu. Nah, gitu. Mungkin bisa nonton ini dulu bisa tahu gitu tapi sambil make. Ya. Iya nih bahaya nih kata dia tapi ngomong bahaya tapi masih nonton. Ya, tapi kan kebanyakan orang yang junkie itu dan apalagi memakai putau itu kan heroin ya, Cing ya. Iya. Sintetisnya heroin ya kalau tidak salah ya. Kalau menurut gue itu cuman perbedaan seperti lockdown dengan PPKM loh. Oh iya sama aja. Sama aja sebenarnya. Iya. Cuman dikasih diksi yang lain supaya bisa keterima. Ya tapi kan rata-rata kan ada yang kurus. Contoh nih teman-teman kita slang gitu.
Air Lasso kan juga gitu tuh dulu tuh. Iya karena kan gak mau makan. Tapi lu kurus dulu berarti. Kurus. Kan BIP ada lagunya. Aku gemuk lagi. Iya, iya. Kalau bener itu buat Putau ya. Iya. Maksudnya. Iya pasti buat itulah. Iya. Karena begitu kita pakai, kita kurus. Kita gak mau ngapa-ngapain kecuali Mutau. Sampai makan pun males. Tapi kan kalau Cimeng kan banyak makan. Iya. Kalau itu enggak. Nah. Kalaupun ada duit mendingan disimpan buat beli Putau daripada buat beli makan ya. Kalau ada pilihannya dua gitu ya. Ini punya duit nih. Makan atau Putau ya mendingan Putau. Itu sih heroin bangsat memang. Iya. Heroin itu jangan dimain-mainin dah. Dia sama kayak sabu ya, Cing ya? Sabu bentuknya kristal. Kalau ini bentuknya bubuk, kayak bedak-bedak. Kayak kokain. Gitu kayak bedak. Iya, kalau kokain kan Iya. Kalau ini dimasukin ke apa ya? Kalau aliran darah itu apa ya? Vena ya. Iya. Gitu dimasukin gitu kayak kita ini. Di mana aja itu, Cing? Sini. Sini nih. Yang ini di sini. Satu. Sini. Terus sini. Yang kelihatan aja lah. Orang yang ngeliat urat orang jadi suges ada. Wah, enak tuh. Berarti lu nggak takut jarum suntik dong sekarang ya? Enggak. Gue dulu kapan ya gue sama bini gue tuh diajak ke perawatan kulit. Perawatan kulit. Salah satunya untuk apa namanya? Vitamin C. Iya. Di ini. Enggak dapat nih ininya. Si perawatnya. Enggak dapat itu. Boleh saya yang nyoba enggak? Dapat sekali doang. Dapet. Karena katanya pada rusak emang ini kita. Karena sering ketojol-tojol itu tuh si urat-urat kita tuh pada nggak lancar lagi. Ini kan urat nih ditojlos di sini, bolong di sini, ya jadi ada penyempitan segala macem gitu. Dan itu diikat kan, Cing ya? Enggak juga? Enggak juga, enggak harus. Kayak kan di film-film bisa iya. Si diikat kan supaya dia kebebat nih. Terus uratnya keluar. Uratnya keluar. Oh. Cuman kalau kita udah hafal tempatnya kayaknya enggak lah. Lu hafal berarti ya? Hafal udah hafal, ambil nyetir bisa. Iya, Cing. Wow, legend nih benar-benar. Itu doang tuh. Kalau ngeliatin gini aja tuh udah ingat. Ini juga panjang lah dulu pasti tuh. Ininya nih. Ini dari sini nih. Ke sini tuh luka gitu. Tapi lu nggak sempat sehat itu ya? Itu tuh orang apaan? Gue juga nggak tahu dah. Orang ngapain ya? Nggak ngerti. Katanya isep darah gitu. Enggak lah. Enggak ya? Gitu. Maksudnya nggak usah disakitin aja kita sakit, badannya ngapain nyakitin lagi sih gitu. Orang kita duduk aja sakit. Lu berapa lama tuh bener-bener kesakitan, Cing? Waktu ya sepanjang aktif make lah. Dalam sehari itu pasti ada sakau. Kecuali lu punya barang segunung ya. Oh, lu belinya berarti dikit-dikit ya? Misalnya 1 gram. 1 gram itu kuat berapa ya? 1 gram itu berapa kali suntik? Kita 1 kali suntik itu ukurannya paket 01. 01 itu 0,1 gram berarti. 10 kali suntik lah. 10 kali suntik. 10 kali suntik. Itu bisa berapa hari 10 kali suntik? Iya sehari lah. Sehari 10 kali suntik, Cing. Iya. Kan sejaman udah ini. Semakin kita lama. Katanya Putau tuh bisa 6 jam sekali pakai. Ya mungkin yang awal-awal ya. Oh, awal-awal. Oh, ngerti. Semakin lama lo sering pakai Sinte juga cepet. Iya. Cepet habisnya ininya gua ada yang efeknya. 1 juta sehari itu padahal udah seplastik. Nah, semakin lama lo pakai, semakin tinggi juga kadar Putau yang diperlukan sama badan gitu. 10 kali berarti lu ulang-ulang pakai, Iya. Terus naik gitu. Aduh. Dan kemana-mana akhirnya bawa jarum suntik. Lu beli dong di apotek terus. Beli kita ininya doang juga bisa, jarumnya doang. Jadi kita nyebutnya insulnya tabungnya ya itu aja. Oh, jarumnya aja yang beda. Jarumnya aja jadi dibawa ini. Yeah. Kalau udah macet, kalau kita udah kelamaan tuh di pumping gitu, ininya tuh macet tuh, apa karet di dalamnya tuh udah peret. Tahu anak-anak itu supaya jadi loncer lagi diapain? Ditarik nih, klek. Ini ujung karetnya nih, di sini ini lemak-lemak di sini buat gitu. Goblok ya.
Gokil. Emang goblok itu. Iya. Goblok apa aja. Dan apa tadi mau gue tanya? Maksudnya itu ditarik lagi darahnya? Itu cuman buat sensasi ya sebenarnya. Kita masukin kruk udah cukup. Cuman sensasinya itu harus ditarik lagi, masukin lagi, tarik lagi. Lu nggak takut pembuluh darah lu pecah atau gimana, Cing? Nggak ada takut. Soalnya om gua meninggal gara-gara puto itu. Tapi katanya 2 kali suntik, sekali pakai itu. Karena kalau yang meninggal langsung itu ada udara katanya. Jadi kalau kita makanya yang sering begini nih, itu ngilangin udara di dalam. Kalau kita masih ada udaranya, itu kemungkinan bisa kontan matinya katanya ya. Oke. Makanya kalau kita lihat di apa namanya film-film kan gitu. Iya. Intinya. Supaya ngilangin gelembung udaranya di dalam. Oke. Gitu. Ngerti gua. Dan udah berapa tahun dari tahun lu? Udah 10 tahun lebih ya? Berhentinya? Iya. 20 tahun 20 lah. Gue tahun. masuk ke anniversary ke 20 tahun. Anniversary. Lucu Iya. Cing Abdel deh. Ya, tapi tidak boleh sombong gue berhenti ya. Seperti yang gue pernah di rehab gue. Emang ada orang sombong ya, Cing? Ada 22 tahun udah berhenti. Bareng sama gue rehab. Udah jadi konselor di mana-mana. 22 tahun dia udah berhenti. Sampai kayak ini. Pakai lagi. Hah? Pakai lagi. Jadi itu yang suges itu ya? Iya. Wais, ya luar biasa. Ada orang yang ngomongin aja bikin suges. Ada orang ya, yang ini gue langsung pengen boker. ada orang yang ya itulah sugesnya macam-macam gitu. Ada yang sama sekali nggak mau diomongin karena dengan mengingat-ingat itu aja bikin dia suges. Ada beberapa orang lagi yang nggak pengen ketemu orang yang biasa make bareng dia karena ngeliat mukanya udah suges. Iya ada tuh teman kayak gitu tuh. Iya ada kayak zamannya Inex lah. Kita mau masuk dalam keadaan sehat nih, mau masuk ke diskotik sehat, tapi begitu masuk diskotik, dung, pulas. Kan aneh. Makanya jiwa kita yang terganggu, Pras. Dan itu bisa disembuhkan, Cing? Bisa. Ada obatnya. Ya ada. Sugesnya ini nggak bisa dong. Sugesnya nggak bisa. Cuman kita memanage gimana supaya sugesnya itu ya sampai ke suges aja. Enggak lo pakai. Nah itu yang perlu si rehab secara religi. Gue sih ngerasa masih sangat penting gitu untuk menata hati kita gitu. Iya benar. Untuk iya atau enggaknya gitu. Iya. Gitu. Wow. Makanya ada rehabilitasi yang sebutannya tuh holistik. Jadi secara medis lo diobatin badan lo, tapi secara jiwa juga diisi dengan nilai-nilai, nilai-nilai religi. Itu kan yang sulit kita elaborasi ya. Gimana sih religi itu? Cuman lo akan berasa gitu. Iya ngerti. Iya sih, maksudnya gue kan berhenti alkohol pas dari ibu meninggal ya. Maksudnya ya dengan sholat sih. Nah. Macam-macam ya kalau Kristen kan nggak bisa dia sholat. Iya kan nggak iya. Kecuali dia mau masuk Islam. Kecuali gitu. mau masuk Islam, kita sangat menunggu di PWK ini. Oke, kita masuk ke games. Oke, games apa ini? Games? Namanya temu lawak, temukan lawakan. Oke. Di sini ada kertas, Cing. Ya. Nanti kita akan membuat sebuah cerita dengan punchline di sini. Ada contohnya? Contohnya dari gua mulai duluan ya. Oke. Nah ini kita bikin sebuah cerita tapi kita sambung-sambungin terus. Ya, Kemarin temen gua ada yang mau beli barang. Wah gua mau ngambil nih di Jagakarsa. Iya. Di mana Jagakarsa? Dekat. Ada deket situ. Makanya nih gua kasih tahu. Datang kan orangnya pakai topi kata dia. Pakai topi hitam, pakai kemeja kotak-kotak. Kotak-kotak merah. Wah pendukung Jokowi nih, bukan kata dia. Ahok. Mungkin. Ahok samperin. Bang, mana bang barangnya? Nih. Pas dibuka daun kelor. Emang sering di situ mah. Ngomongnya beda daun kelor. Oh emang iya. Orang gue kesana mau nanya alamat. Nanya tempat BD kan biasa kayak gitu ya. Tempat beli ini di mana sih? No, lurus
yang ada anak kecil nongkrong, lo belok kanan. Cepetan bang, belok kanan, ntar anak kecilnya keburu diri. Itu udah tumbuh aja. Terus. Belok kiri, gue jalan ke sana. Gue jalan ke sana tuh, pas belok kanan, buset, spanduk gede banget, Pras. Spanduk apaan sih? Bunyinya, dia ngomong gini, bersilat lidah. Spanduk emang suka aneh-aneh. Spanduk emang suka sekarang aneh-aneh. Apaan bersilat lidah? Ngapain bersilat lidah? Lu kalau mau debat aja. Debat aja. Iya, makanya kemarin tuh ada tuh orang pemilihan RT di Padang waktu itu kan. Debatnya ngomongnya pelan ya. Nah iya, debatnya aneh banget. Wah, segala banyak lah kata-katanya yang nggak enak menurut gua. Hampir berantem malah. Lo Orang itu. orang ya, lo baru berantem. Gue siap-siap. Oh. Gue pendukung RT 2 waktu itu. Terus RT 3 ngomongnya sembarangan ke RT 1. Dia bilang Uban Firaun kata dia. Kata si RT berapa tuh? RT 1. Uban Firaun katanya. Ke RT 3. Emang RT situ mah emang belagu-belagu. Belagu-belagu. Abah ada yang ketua RT 4. Dia songong. RT 4 RT 4 songong. Iya. Dia karena dia ngerasa dia prestasinya bagus. Karena dia sebelum RT 4 dia RT 3. Oh. Karena prestasi bagus dia angkat jadi RT 4. Iya, banyak dia ya. Mungkin jadi gua udah sembarangan jadi iya, jangan sembarangan sama gua. Gua pengen ngurus surat apa ya? Kakak. Perpanjang KTP. Oh, perpanjang KTP. KTP. Terus? Ya boleh aja sih nih ininya surat pengantarnya ditandatanginin sama dia. Terus lo ke Pak RW Del kata gitu. Tapi jangan lupa ya lu bilang ini. Apa katanya? Upilku Daniel. Coba gue masa sama Pak RW suruh ngomong sembarangan. Upilku Daniel. Gue gak ditampol gue sama Itu Pak RW. RT berapa? RT 4. RT 4. RT 4 yang pernah megang RT 3 Iya. kan? Pak RW itu pernah cerita juga sama gua. Hati-hati RT itu aneh. RW berapa nih? RW 6. Nah dia sebelumnya RW 5 tuh. RW 5 juga. Dia sembarangan sih. Dia suka sembarangan. Dua-dua ini beda-beda nih sifatnya nih. Iya. Cuman yang penengah adalah bendahara. Oh bendahara. Jadi RT sama RW emang suka oper-operan. Iya. Bendahara si RW-nya ini yang kasihan. Terakhir si bendahara itu bilang ke gua kalau sebenarnya sifatnya Pak RW itu sifatnya kayak ember proyek katanya. Oh mungkin yang proyek di RT 14 ya. Nah itu lo hati-hati lo. Gua feeling sih Di RT 14 itu. nggak ada RT, nggak ada orang sini kan. RT 14 itu proyeknya kayak mencurigakan dah. Iya menurut gua. Gak jadi tapi tukangnya banyak kan. Tukangnya banyak kan tapi gak jadi. Nggak jadi. Selalu ada aja. Ada aja gitu. Datang ke rumah. Datang Batako, Hebel, tapi kok nggak jadi. Iya betul. Nah gue kesana. Terus Gue nanya sama si tukangnya, emang lagi ngerjain apaan sih? Diam-diam tuh. Apaan Cing katanya Cing? Lagi ngerjain apa Cing? Sambil kayang dia ngomong. Sambil kayang dia ngomong. Oh bisa dia tangan satu. Gak pakai jari Cing tuh. Mana jari gitu diginiin enggak ya? Langsung kayang. Emang aneh-aneh. Emang lingkungan itu aneh. Orang proyek aneh-aneh, orang RT aneh-aneh. Emang ada sih salah satu yang kayang itu temennya aneh lagi Cing. Ngapain dia? Orang kalau dia ngomong suka bilang loncat lidah. Loncat apa? Loncat lidah. Loncat indah dong. Loncat indah. Jadi dia ngomong, lu dari mana? Loncat indah. Langsung loncat indah. Yang satu kan kayang. Yang satu loncat. Emang aneh-aneh, Cing. Lu nggak tahu dia namanya Indah. Jadi suruh loncat, dia loncat. Loncat indah. Loncat. Oh, dia namanya Nah, Indah. dia namanya Indah. Oke, gue baru tahu tuh. Iya. Besok gue panggil dah. Iya, Pak Indah. Baru. Iya, suka disuruh dia ya. Iya, Mak. Loncat Indah gitu. Loncat. Yang nyuruh Pak RW-nya ya? Pak RW 5 yang tadinya RW 4. Parah. Ya akhirnya tuh waktu yang gue tahu
Dia suka kayang. Gue nanya, kenapa sih lu suka kayang? Iya, waktu kecil gue suka gimnastik. Sambil kayang tuh dia ngomong. Iya, udah enggak dia. Sendiri. Dia suka gimnastik di daerah mana? Daerah Ragunan. Ayo. Ragunan tuh kan ada ituan tuh gor di situ. Gor, iya. Situ Ragunan. Nah, gue demen di situ karena banyak ibu-ibu yang nganterin anaknya untuk ikut les gimnastik. Les gimnastik itu. Gitu. Oke. Nah, waktu itu gue juga pernah ditawarin jadi pelatih renang di situ. Pelatih Kok renang. tiba-tiba, Cing? Pelatih renang anak-anak. Gue nggak mau. Iyalah. Tapi lu emang bisa berenang? Bisa. Oh. Masalahnya ibunya ikut anak-anak. Anak-anak buaya. Buayanya sih nggak apa-apa, ibunya ikut. Tapi emang di situ agak ribet ininya. Iya, Birokrasinya kalau mau ikut di situ. Karena kita harus guling-guling. Masa kita nawarin anak yang guling-guling kita? Kita kan mau masukin anak nih ke gimnastik. Masa kita harus guling-guling? Nah, jangankan masuk gimnastik. Anak gua kemarin di situ mau les matematika, sebelahnya tuh ada les matematika. Iya. Ada syarat untuk masuk juga. Ngapain? Nah, harus jadi tukang tambal panci. Anak gua mau les matematika. Lo suruh tuh nggak jadi tambal panci. Nah, bapaknya coba tambal panci kata dia. Nggak masuk. Kan goblok. Iya, nggak masuk. Nggak Gimana? masuk. Aneh banget. Siapa tuh yang nyuruh? Pak Sapar. Ya, Pak Sapar lo dengerin. Lo Pak Sapar lo gak kenal. Ya kan Pak gua Sapar. gak tahu. Iya, lo Pak Sapar lo dengerin. Gua kan baru di sini. Pak Sapar itu emang aneh. Pak Sapar itu kan sebelum yang di les matematika, dia jadi pengurus yang les biologi. Emang iya ya? Dia sampingnya, nih les matematika, nih Gor Ragunan, di sini les biologi. Ih, nggak tahu gua tuh, gua kira matematika aja. Gue mau nganterin anak gue les biologi, Pak Sapar juga. Syaratnya ada, Pak. Ya gitu kata si Pak Sapar. Apa katanya? Ini kata dia nih, satu nih. Coba bikin sambal kacang basi. Nah, itu kan Apaan biologinya? emang suka ada itu Pak Sapar. Sapar tuh emang. Itu bininya lewat. Si Yanti. Terima kasih buat Cing Abdel hari ini. Luar biasa teman-teman, banyak banget ilmu yang kita dapetin. Ini nih gue suka kadang ngobrol sama bapak-bapak lucu. Anjir sama bapak. Gue siaran lu baru lahir ya anjing. Ya, terima kasih teman-teman yang telah nonton PWK hari ini, luar biasa. Terima kasih Cing Abdel. Thank you Pras. Enak gak kopinya? Enak dong, karena nggak diaduk. Nih lihat. Nah, Masih tersisa ampasnya. jadi buat teman-teman siapa lagi yang mau diundang ke sini silahkan komen. Jangan lupa subscribe, like, dan share teman-teman. Sampai bertemu lagi di PWK episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.